Keraton Kartosuro sebagai pusat kerajaan Mataram Islam keempat, kondisinya semakin memprihatinkan. Keraton yang berlokasi di Kampung Krapyak, Desa Kartosuro, Kecamatan Kartosuro, Kabupaten Sukoharjo itu pada hari Kamis 21 April 2022 tiba-tiba dirusak. Salah satu sisi bentengnya di bagian barat dihancurkan orang. Panjang benteng yang dirusak sepanjang sekitar 6 meter dengan menggunakan alat bego. Kasus ini pun menimbulkan keprihatinan dan kemarahan luas. Apalagi Keraton Kartosuro sudah menjadi benda cagar budaya yang dilindungi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000. Keraton Kartosuro dibangun oleh Raden Mas Rahmat yang bertahta sebagai Raja Mataram Islam dengan gelar Amangkurat II. Ia membangun Keraton Kartosuro karena Keraton Mataram sebelumnya dipleret dihancurkan oleh pasukan Trunojoyo pada tahun 1677. Sebelumnya, Keraton pertama Mataram Islam yang didirikan Panembahan Senopati pada tahun 1586 ada di Kota Gede. Di masa Raja Sultan Agung Hanyokrokusumo, keraton dipindah ke Kerto pada tahun 1622. Sultan Agung wafat pada tahun 1645. Setahun kemudian, penerusnya Amangkurat I memindah keraton ke Pleret. Amangkurat I harus meninggalkan keraton Pleret karena serangan Raden Trunojoyo pada tahun 1677. Amangkurat I wafat dalam pelarian di Tegal Arum. Putranya Raden Mas Rahmat kemudian membangun Keraton Kartosuro sebagai pusat kerajaan Mataram Islam berikutnya. Keraton Kartosuro mulai dipakai sebagai pusat kerajaan Mataram Islam pada 11 September 1680. Berturut-turut, raja berikutnya tetap berkeraton di Kartosuro, yakni Amangkurat III, Pakubuwono I, Amangkurat IV, dan terakhir Pakubuwono II. Pakubuwono II memindahkan kerajaan ke Keraton Kasunanan Surakarta pada tahun 1745 karena Keraton Kartosuro sudah rusak oleh serangan Mas Garendi, cucu Amangkurat III. Maka sudah jelas betapa pentingnya Keraton Kartosuro yang sampai sekarang masih ada, mesti tinggal bentengnya. Benteng itu memiliki ketebalan 2 meter dan tingginya antara 3 sampai 4 meter. Karena alam, benteng Keraton Kartosuro juga sebagian sudah rusak. Kini, kerusakan benteng Keraton Kartosuro bertambah mengenaskan karena ulah manusia. Seorang warga setempat menjebol benteng Keraton Kartosuro pada hari Kamis 21 April 2022 dengan alat bego. Seperti ditulis solopos.com pada 22 April 2022, pagar bangunan yang dibongkar tersebut panjangnya sekitar 5-6 meter. Menurut informasi, pemilik tanah yang ada di dalam pagar akan membuat bangunan kos-kosan. Tetapi tidak tahu kenapa tiba-tiba ia berani membongkar pagar kuno tersebut. Padahal tanpa harus membongkar pagar itu, ia sudah memiliki akses yang lain. Ini jelas sangat mengagetkan dan memprihatinkan. Apalagi menurut Kepala Bidang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sukoharjo, Siti Laila, beberapa waktu lalu Keraton Kartosuro sedang dalam kajian ahli benda cagar budaya. Dengan alasan apapun, katanya, perusakan benteng Kartosuro itu tak bisa dibenarkan karena sebagai benda cagar budaya. Menurut Camat Kartosuro, Joko Miranto kepada Kompas.com hari Jumat 22 April 2022, pihaknya sudah menindaklanjuti masalah itu. Menurut Joko, dari informasi yang ia himpun,
warga yang merusak benteng itu baru beli tanah di dalam Keraton Kartosuro sebulan lalu. Ia berencana membuat tempat usaha untuk bengkel atau kos-kosan. Joko Miranto juga menjelaskan, pemilik lahan yang merusak benteng Kartosuro itu belum meminta izin ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 1 Pintu Kabupaten Sukoharjo terkait akan menggunakan lahan untuk usaha. Ia juga belum minta izin ke kelurahan maupun ke kecamatan. Maka begitu ia mendapat informasi, pihaknya langsung datang ke lokasi dan menghentikan pembongkaran benteng tersebut. Menurutnya, alasan yang diberikan pemilik lahan dan perusak benteng itu karena tak tahu bahwa tembok itu adalah benda cagar budaya. Proses, adapun nanti kalau sudah terjadi seperti ini, nanti harus bagaimana? Nah, kami akan koordinasi dengan Dinas Kebudayaan dan Pendidikan dan Kebudayaan, kemudian dengan Balai Cagar Budaya. Nah, ini juga menjadi momentum untuk kita bahwa ketika ada benda yang diduga aneh, diduga sebagai cagar budaya, ini siapapun penemunya harus melaporkan untuk koordinasi. Benda ini apa? Jadi malah jangan dirusak, tapi dilaporkan. Kalau hal-hal kita temukan hal-hal yang aneh, nah itu dilaporkan agar apa? Ya situs-situs warisan cagar budaya kita tidak punah, tujuannya itu. Dan ini juga pengalaman untuk kita. Saya akan mendesak ke dinas terkait untuk melestarikan ini, paling tidak kan perawatan, kemudian ada tanda-tanda, oh ini benda cagar budaya yang harus dilindungi. Jadi kita perlu sosialisasikan kepada warga masyarakat secara luas. Ini harapan kami. Mudah-mudahan kejadian ini adalah yang terakhir, tidak merembet ke mana-mana lagi yang diduga cagar budaya. Itu harapan kami sebagai kepala wilayah di Kecamatan Kartosuro. Pembongkaran benteng Keraton Kartosuro itu jelas langsung menuai reaksi keras masyarakat Surakarta dan sekitarnya. Bahkan Ketua Eksekutif Lembaga Dewan Adat Keraton Surakarta, Kanjeng Pangeran Haryo Edi Wirabumi, menyebut tindakan itu sudah perusakan kepada situs cagar budaya. Kepada solopos.com Jumat 22 April 2022, Edi Wirabumi mengatakan, karena sudah jadi benda cagar budaya, maka tak boleh diutak-atik dan harus dilindungi. Ia sangat memprihatinkan peristiwa penghancuran benteng Kartosuro itu. Edi Wirabumi juga menegaskan, Keraton Kartosuro merupakan bagian penting dari perjalanan Mataram Islam. Maka Keraton Surakarta amat menyayangkannya. Edi Wirabumi menambahkan, kasus penjebolan benteng Keraton Kartosuro itu sudah dibawa ke ranah hukum. Beberapa pihak sudah dimintai keterangan. Beberapa komponen masyarakat juga menunjukkan reaksi keras. Bahkan pada hari Sabtu malam 23 April 2022, beberapa kelompok masyarakat yang menghormati sejarah dan cagar budaya melakukan aksi keprihatinan dan doa bersama di Keraton Kartosuro dalam tajuk Umbul Dongo. Tercatat ada 26 organisasi kemasyarakatan yang ikut ambil bagian dalam aksi tersebut. Mereka antara lain Balai Pelestarian Cagar Budaya Jawa Tengah, Kartosuro Bergerak, Mataram Jaya Binangun, Solo Society, Surakarta Heritage Society, dan sebagainya. Organisasi kemasyarakatan itu tak hanya dari Sukoharjo atau Surakarta, tapi juga dari Klaten, Boyolali, Sragen, Wonogiri, dan Karanganyar. Ketua Eksekutif Lembaga Dewan Adat Keraton Surakarta, Kanjeng Pangeran Haryo Edi Wirabumi juga menegaskan, ini saatnya menegakkan undang-undang cagar budaya yang sering tak dihormati. Sesuai Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang cagar budaya, perusakan terhadap benda cagar budaya diancam pidana dan denda yang sangat berat. Sesuai
sesuai pasal 66 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 itu, sanksi bagi perusak cagar budaya adalah hukuman 1 sampai 15 tahun penjara dan atau denda sebesar 500 juta sampai 5 miliar rupiah.